Saat ini ada di Garuda Spark, Kota Bandung. Apa itu Garuda Spark? Adalah suatu hub yang dibangun oleh Komdigi bekerja sama dengan komunitas se-Indonesia di 2025 ini, dan titik pertamanya di Indonesia dari Kota Bandung yang tercinta ini. Bandung ada di mana? Di sebelah Jakarta, setengah jam dengan kereta cepat. Oke, inilah tamu kita dari Singapura, Mbak Saraswati Nuraisyah, benarkah? Betul, Saras aja, Mbak Bang Jeff. Saras, dan dulu aktif di Labtech Indi, salah satu startup kebanggaannya Startup Bandung. Labtech Indi itu apa ya? Saya ini ingat. Labtech Indo itu Research and Development Consultant, foundernya Kang Saska ya. Siapa yang nggak kenal Kang Saska di Bandung ya? Iya, Kang Anak Saska startup Bandung. pasti Iya, tahu Kang Saska. Oke, dulu berarti di tahun 2000 berapa tuh di Labtech Indi? 2017 sampai 2018, 1 tahun. Oke, 7 sampai 8, kemudian mengarungi dunia startup lebih jauh, dan sekarang sampai ke Singapura ya, terdampar di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Si apa namanya di sana? Si founders, Si Southeast founder. Asia Founders. Jadi Oke. community gitu. Jadi ini boleh sambil Nggak apa-apa, boleh. kita santai aja sama-sama, Santai. santai. Jadi memang pekerjaannya itu di dunia startup, startnya itu setelah punya anak balik ke Bandung. Startnya di Labtech Indi, ketemu Kang Saska, dikenalin sama Bang Jeff juga. Jadi banyak project bareng, dan di Labtech Indi tuh bener-bener belajar semacam basicnya dunia startup, belajar design thinking, belajar agile development, ya kan. Dari situ, dari Labtech Indi, setahun ya dengan up and downs-nya startup, belum zaman kerja remote, belum zaman kerja hybrid, kita udah kerja remote dan hybrid bersama Bapak Saska. Saska. Itu udah visioner. Dari situ, dari Labtech Indi pindah ke Oval Technology, ada kita bikin aplikasi absen, tapi itu pun ya setahun kurang. Terus sempat di Telkom juga. Oke. Telkom Digital Solution. Telkom Group. Iya, sempat ke Telkom Digital Solution. Terus abis itu ke Halovina. Halovina sempat, ke Halovina juga 1 tahun, terus pandemi. Dari situ di Halovina tuh mulailah levelnya udah naik ya, level manajerial level di Halovina. Halovina tuh startup Bandung juga ya Bang ya? Ya, betul sekali. Iya, sama Mas Aji. Dari situ barulah ke dagangan 3 tahun. Dagangan itu aplikasi untuk merambah B2B warung-warung di rural area. 3 tahun di dagangan as a marketing lead. Terus up and down lagi dunia startup. Sampai akhirnya sekarang di Southeast Asia Founders. Jadi ini private community terkurasi, yang bisa join masuk itu by referral atau invitation. Untuk goalsnya startup founders di Southeast Asia, yang syaratnya yang pertama harus sudah funding series A, atau yang kedua annual recurring revenue sudah 1 juta USD. Jadi ada 2 syarat Kira-kira gitu. 17 miliar lah. Iya, jadi memang 80% membernya based in Singapura. Based in Gitu. Singapura, oke. Itulah Mbak Saras ya, Mbak Ya. Saras yang sudah 7 tahun ya bergelut di dunia startup, Kalau dan akhirnya sekarang juga kepikiran bikin usaha. Bikin ya? startup, Iya, iya. bikin startup. Tapi kalau 7 tahun dunia startup ya Bang ya, karena startup itu jauh banget ya, kita masih berasa muda terus ya. Ya, itulah dunia sangat mudah teman-teman. Welcome to Startup World ya. Iya, karena kita diajak banyak banget teknologi baru. Nah, karena udah experience 7 tahun, terus sekarang juga sehari-hari bersama para founders startup, jadi alhamdulillah kedapat ilmunya. Jadi sekarang juga lagi mau building startup setahun terakhir ya, gitu Bang. Startup setahun terakhir. Basicnya setahun terakhir ini awalnya memang dari offline event. Apakah sudah follow Sunbite Sunday Instagramnya? Sunbite Sunday. Iya. Sunday Market ya kalau di Bandung. Sunday Market di Viral Bandung. banget teman-teman. Ya. Iya, jadi yang bikin viral itu karena 2 partner, jadi saya bertiga, co-foundersnya Bang, 2 lagi ini content creator gitu. Yang satu memang Footnote Stories, basicnya di food. Yang satu lagi Syarif Fatika, content creator yang followersnya juga mereka semacam must have lah kalau di Bandung biar dapat kefomoan dari produk gitu, mereka must have. Jadi yang bikin FYP dan FOMO event tuh mereka berdua sebenarnya dari sisi sosmed. Saya di balik layar bagian partnership, sponsorship, tenant relation,
operation semuanya lah. CEO kan chief of everything. Chief Everything Officer, teman-teman. Iya, betul, Oke. betul. Jadi bisnis itu bisa kita bikin hanya dengan kita sendiri ada di sana, tentu ada partner juga, dan kita harus mau mengerjakan semuanya. Oke, Mbak Saras, ini 7 tahun di dunia startup, dan tadi sudah mulai dari design thinking, itu salah satu yang penting banget Betul. ya. Search design thinking, itu Iya. kita mulai insight yang luar biasa. Dan akhirnya sekarang sudah sempat juga terdampar di fintech dan seterusnya, sampai ke... Banyak ya. Banyak ya. Jadi itulah teman-teman bisa mulai dari startup tuh tidak harus langsung bikin bisnis, tapi bisa dengan mungkin tanda kutip ya ikut berkolaborasi bekerja di startup dulu yang lebih besar. Di situ bisa mendapatkan ilmunya dan maju ke titik yang lebih jauh sampai akhirnya menemukan aha momennya untuk bikin suatu usaha. Iya. Dan juga bisa sambil ya, ini sambil ya, berarti part time bikin startupnya, full time-nya juga di startup, jalan bareng gitu, itu sangat possible ya. Iya. Dan beliau surprisingly adalah seorang ibu rumah tangga juga. Dan 2 masih- anak. Oh, 2 anak. Oke. Anak 9 tahun sama 2 tahun. Berarti sudah masuk SD. SD sama 2 tahun. Jadi setiap hari kerjanya remote, meeting juga sambil bawa anak karena kan event-event ya. Ya gitulah, kebayang kalau nggak kerja Berarti di ngantar startup. sekolah, pagi ngantar sekolah. Iya, baru pagi ngantar sekolah, bawa anak yang kedua. Suami juga kebetulan kan seniman ya, art ya. Jadi kita berdua fleksibel. Antar sekolah, saya WFC, ada jadwal meeting, bener-bener disesuaiin. Makanya maksudnya kayak alhamdulillah banget dikasih jalannya bisa seperti ini ya. Ya, itu. Remote working dan startup gitu Bang. Kehidupan yang fleksibel, tapi tentu saja itu penuh momen-momen hustling ya, di mana waktu sangat berharga ya. Iya, iya ya, itu enaknya. Nggak enaknya. enaknya mau tidur, bangun tidur, mimpi ada to-do list di sini gitu. Gitu ya, backlog ya kalau bahasa di kita. Iya. Jadi semua, jadi kehidupan kita bukan dari 8 sampai 5, tapi dari subuh sampai ke sebelum tidur ya. Subuh sampai Dan di sore. situ mix ya, kehidupan pribadi, kehidupan profesional, kehidupan bisnis, semuanya nyampur. Termasuk tadi ngantar anak. Mungkin mobil adalah rumah kedua berarti. Iya. Iya, tentu saja. Semua udah di mobil. Meeting kadang sambil nyetir gantian dulu, meeting remote gitu, buka laptop itu udah biasa banget. Yang menarik ini ya, gimana cara menjaga balance dari life ya, Mbak? Nggak ada. Oke, berarti Balance dari life bukan work-life balance Bang, tapi working and life kita balance aja barengan. oke, Gitu. work-life integration ya. Work-life integration, iya. Karena susah juga, apalagi namanya founder terus baru bikin setahun terakhir ya. Wah, nggak akan work-life balance sih, work-life Iya. integration ya nggak? Integration, jadi Iya. pasti ada banyak kompromi atau koordinasi dengan suami dan anak dan seterusnya ya. Oke, sehingga bisa terus berprogres ya. Iya. Oke, apa kira-kira mimpi hidup Mbak Saras nih? Waduh, berat ya. Wah, mimpi di startup, mimpi di startup. Mimpi di startup pastinya sekarang lagi building Sunbeam ini. Sunbeam itu kita bikin tenant activation platform buat small medium enterprise. Jadi sekarang dengan saya bikin offline event setahun terakhir, udah ada hampir 650 lebih database UMKM yang daftar pengen ikutan event. Cek Instagram @sunbitesunday. Terus Sunbit Sunday, oke. kita udah punya 2 flagship event, Sunbite Sunday sama Kids and Taste. Kids and Taste itu di Summarecon Mall Bandung, boleh mention ya. Sunbite Sunday itu pop-up event, tapi sekarang kita running long term partnership sama Braga 8. Braga 8, ya. Itu mall baru, kita running pop-up tenant sama activation stage dan atrium. Jadi harapannya kita bisa jadi wadah untuk tenant activation platform untuk para 4 entity ini. Yang pertama UMKM yang bingung nih Bang, pengen promosi, pengen awareness, pengen ikut event, tapi nggak tahu harga tenannya berapa, acara apa yang seru, terus dapat fasilitasnya apakah sosmed juga tercover, karena kan sekarang kebanyakan event oke, terus IO-nya nggak promosi atau apa kan. Itu sih yang pertama, tenan mereka bisa dapat info itu. Terus dari sisi venue sama space, banyak banget underused space di kota kita gitu ya. Kita bisa fasilitasi isu bikin event. Udah gitu juga ada dari sisi brand yang mau sponsorship, tap in segala rupa. Sekarang masih kayak harus proposal manual offline. Terus yang terakhir untuk para organizer Bandung Kota Kreatif, tapi semua prosesnya itu adalah offline. Ya kan, kayak ada kita pengen
Sekarang tuh arahnya karena kita sudah setahun ini sudah punya database-nya, kita sudah punya data tenan, salesnya berapa, terus dari sisi behavior tenan kayak gimana, kita juga punya data penjualan, banking kan suka curious transaksi. Harapannya kita bisa menjadi data driven aja sih platform di situ. Goals-nya ke sana ya. Dari offline kita coba digitalisasikan dan bisa merambah ke kota-kota lain juga gitu, ngebantu para UMKM. Merambah ke kota-kota lain sangat menarik ya, luar biasa. Ini kepanjangan bukan elevate pitch ya, kayak Oh, terlalu nggak apa-apa. ngawang-ngawang banget. Tadi dari mimpi untuk yang tadi ya digitalisasi dan lain-lain. Digitalisasi. Basaras juga kan sempat aktif di Arunami Venture ya. Ya tadi ya dari Halavina ke Arunami terus masuk ke dagangan dan seterusnya. Betul. Kalau menurut Basaras ini teman-teman di startup mungkin kan jarang yang ada woman founder ya atau istilahnya apa ya, girls in tech dan lain-lain ya. Nah ini pengalaman di Singapura seperti apa ya Basaras kemarin nih? Sebagai apa nih? Sebagai woman. Apa sih tadi namanya? Si founders. Kan kadang bikin event gitu ya. Itu apa bedanya sama di Indonesia ya di sana? Bedanya oke, jadi selama 7 tahun menjadi employee di startup. Iya. 7 tahun, setahun terakhir jadi founders di startup dan mau 9 bulan sih di si founders jadi community manager. Perbedaannya founders Indonesia sama Singapura ya Bang ya, karena 80% orang Singapura mereka lebih to the point. Satu, lebih to the point, nggak banyak basa-basi. Mungkin kalau di Indonesia agak terlalu banyak itu. Sama yang paling saya appreciate banget, ada salah satu kemarin saya baru bikin event, bikin sesi sharing session sama founders itu sama salah satu managing partner di venture capital yang besar banget lah gitu. Nah waktu itu saya coba email atas nama si founders, dalam waktu 5 menit langsung di reply, terus langsung oke, let's do it, waktu saya available ini silakan set up, terus dia mention sekretarisnya di sisi email. Habis itu secepat itu dalam waktu kurang dari seminggu langsung jadi poster. Oke. Itu ya. Nah kalau di Indonesia nih, saya coba follow up karena saya juga kan di Indonesia pengen banget nih karena setahun terakhir founders dari Indonesia tuh sepi banget gitu ya untuk masuk ke kancah si komunitas ini gitu. Jadi banyak yang akhirnya mereka tidak aktif dulu kan dengan kondisi startup saat ini kan, paham juga ya Bang. Waktu itu pengen ngajak startup yang memang kondisinya masih baik di Indonesia, saya reach out ke emailnya karena memang punya database email dari masing-masing. Terus kayak please kontak PR-nya, please kontak corporate sekretarinya. Jadi saya ngeliat kayak ini startup Indonesia tapi ternyata layering-nya tuh sangat ada gitu sih Bang. Perbedaannya mungkin itu ya. Sedangkan kalau sangat kita banget gitu. Padahal sebenarnya startup. Jadi sebenarnya yang satu sisi yang satu saya ambil mungkin kalau orang luar lebih fleksibel ya. Semakin tinggi ilmunya tuh mereka makin humble untuk berbagi gitu. Bahkan mereka tuh setelah sesi tuh ngejapri saya lihat di LinkedIn kamu founder juga. Kalau kamu mau butuh sharing session, email aja. Atau kalau mau butuh saran atau apa, ya life it's short kata dia, email saya aja gitu. Kalau kamu butuh apapun, menurut saya se-humble itu gitu. Sedangkan orang Indo, gitulah Bang. Kabur aja dulu tuh gimana ya jadinya coba menurut Bang Jeff? Liburan aja dulu ya. Singapura bentar, balik ke Indonesia lagi gitu ya. Tapi benar teman-teman, life is short. Jadi kita aduh, nggak boleh nanya usia. Nggak apa-apa. Oh nggak apa. Aku 35 ke atas. Saya tahun ini 36, kelahiran 89. Oke, sama. 36 adalah usia yang cukup senior buat startup dan teman-teman yang masih 20 tahun, yang masih mahasiswa, masih ada waktu 16 tahun buat mencoba perjalanan masing-masing. Inilah teman-teman yang disebut dengan entrepreneur ya. Sekarang Basaras beda dan nanti juga ada di event kita Bandung Youngpreneur Recap 2025. Itu ada puluhan entrepreneur dengan perjalanan berbeda-beda gitu ya. Oke, ini mungkin kita menuju ke akhir pembicaraan sedikit. Apa ya kira-kira pesan Basaras buat anak-anak muda yang baru memulai perjalanan nih? Baru mulai perjalanan terus di dunia startup dan tech. Ya, digital gitu-gitu. Sangat ini banget sih, harus pertama harus grateful dulu, alhamdulillah karena kamu hidup di dunia AI udah ada, ChatGPT udah ada Bang, udah kamu butuh brainstorm produk apa tinggal nanya ChatGPT ya kan, mereka bisa kasih saran. Terus juga dari sisi teknologi udah
Wah, conference segala rupa bisa online. Jadi sebenarnya untuk anak-anak sekarang itu yang masih 20-an baru memulai itu source-nya udah banyak banget gitu. Jangan males satu, terus yang pasti jangan malu. Harus walaupun memang kamu punya idealisme sendiri, tapi please datang ke acara-acara networking, mentoring itu harus berani, ditolak sekali nggak masalah ya, harus terus mencoba karena KFC aja baru pas Kolonel Sanders umur 80 tahun ya bang. We never know gitu, jadi benar-benar harus coba terus, iterasi terus. Sama yang pasti sih yang saya belajar selalu harus mengutamakan customer centered design, user centered design. User center design. Iya, ketika kamu bikin produk itu harus dengerin dulu usernya mau apa, jangan ngedengerin idealisme kamu sebagai founder, jangan ngedengerin yang punya dana, yang chip in, tapi dengerin user kamu butuhnya apa. Itu sih pasti bakal long term lah, sustain lah produknya. Itulah seorang Mbak Sari yang bisa dicari di manapun, di Bandung, di Singapura. Thank you banget Mbak Sari. Sama-sama Bang J. Di sini ada Mas Elang, pemuda Kota Bandung yang luar biasa. Beliau adalah ahli pancing. Yes. Bener ya, mancing Betul mania. dong, mancing mania. Saltwater Game. Oke. Gimana Kang? Sudah berapa tahun memancing? Saya jujur kalau mancing sih di bawah bapak tuh dari saya TK itu. Oh, dari semenjak saya bisa jalan saya udah mancing kayaknya. Oke, padahal Bandung ini gunung ya. Kita tidak di pantai ya. Kenapa akan memilih mancing? Apakah karena banyak sungai? Oh dulu kalau saya dulu tuh belajar mancing tuh di Sukabumi sebenarnya. Aku kan orang Sukabumi. Sukabumi, oke. Nah, jujur kalau di Bandung banyaknya mancingnya di kolam. Cuman kalau di Sukabumi banyak banget tuh bisa mancing tuh kayak di sungai, di danau. Di danau ya. Mm-mm. Pengalaman paling seru Kang saat mancing bersama orang tua, apa itu Kang? Pengalaman paling seru itu aku pernah mancing kemarin, baru bulan kemarin mungkin ya. Itu sama tim Solmi juga, sama Hasnat di timnya Markas kan. Markas Kita Bandung. main bertiga, mancing bertiga di satu kolam, turnamen gitu konsepnya. Kita juara 1 dan juara 2. Kita dapet ikan paling besar tuh, paling besar pertama dan paling besar kedua. Gitu. Wih, Lele, luar itu biasa. 8 sama 9 kilo. Wah, 9 kilo. Iya. Biasanya kalau mancing digoreng atau apa ikannya? Oh kita rilis lagi. Oh, dirilis. Kalau turnamen gitu kan kayak bisa dibawa pulang. Cuman kalau mungkin kalau di danau atau di sungai itu baru kita bisa bawa pulang. Pernah menikmati ikan hasil pancingan sendiri? Sering. Saya dulu waktu beli laptop yang ini, saya kan habisin uang saya ya. Saya seminggu itu mancing dan makan tuh dari hasil pancingan aja. Wah, luar biasa, luar Respect biasa. itu. Oh, itu salah satu teknik hustling anak startup. Carilah sungai, memancing, kita makan ya. Iya, biar hemat beli makan mahal sekarang. Nah, itu dia luar biasa. Tapi teman-teman, ini bukan podcast tentang pancing ya. Iya. Kita akan bahas perjalanan teman-teman startup ya. Gen Z ya. Jadi anak-anak startup muda yang under 30 tahun dan di sini luar biasa. Mas Elang salah satunya aktif di Arunami dan ada berarti startupnya Solmi tadi ya? Startup sekarang Solmi sama Finalytics, patok Arunami sebenarnya. Oke, Solmi dan Finalytics semuanya di Bandung ya. Dan di sinilah Garuda Spark tempat berkumpulnya anak-anak muda. Aku juga muda ya teman-teman, ya disclaimer. Ya dimana mungkin kalau di Bandung ada startup besar dan di sini spesial kita bakal dengarkan sedikit cerita pengalaman teman-teman muda yang memulai bisnis startup digitalnya dari nol, dari memancing, dari apa tadi namanya? Memasak ya, Memancing, memasak, ya, sampai jadi deploy gitu. Let him cook ya bahasanya. Oke, mungkin sedikit sebelum masuk kita akan hadirkan ya satu narasumber di sini atau bintang tamu namanya Mas Rizky dari Bandung. Wah, tapi belum. Oke, sedikit. Santai. Arunami Venture adalah sebuah venture capital di mana mungkin banyak pengalaman melihat atau mengamati observasi ekosistem atau startupnya ya. Betul. Yaitu mungkin dibangun oleh Mas Aji, salah satu senior di startup ya. Usia 30 udah senior teman-teman, 35 Di udah. startup tuh gitu ya. Iya betul. Quarter half life crisis ya. Waduh, bentar lagi kita 40 nih. Oke. Dan ada adik muda ini. Gimana Mas Elang? Mungkin penglihatan 6 bulan terakhir mungkin ya. Apakah ada view-view tertentu gitu ya? Iya, kalau 6 bulan terakhir kan kemarin dari Arunami pun kita sempat jadi juri di PMW ITB ya, dan jadi ikut serta meramaikan startup Bandung Pitching Startup Day, Bandung Startup Pitching Day. Nah, so far selama 6 bulan kemarin itu yang kita notice itu banyak sekali startup itu menggunakan AI gitu. Sampai di mana saya kira banyak startup yang bermunculan tuh sebenarnya nggak perlu dong pakai AI gitu untuk melakukan hal ini gitu. Cuman ada beberapa startup yang kemarin kita notice di BSPD itu penggunaan AI-nya sudah tepat gitu. Dia mengolah big data, dia mengolah human behavior di tokonya dan lain-lain sih gitu.
Oke, luar biasa. Dan memang banyak sekali ide-ide baru yang segar ya. Betul, karena AI ini. Oke, di Bandung ada lebih dari 15 kampus ya yang besar-besar dan yang tersebar sepanjang kota Bandung. Mungkin di Jogja juga ada banyak sekali kampus. Biasanya di kota-kota yang ada banyak kampusnya itu ada banyak sekali ide startup ya. Begitulah, dan Bandung dimulai dari, bukan dari Startup Bandung ya, di antaranya ekosistemnya komunitas Startup Bandung di mana ada Markas Bandung, Garuda Spark, dan berbagai hub lainnya di sini menghasilkan banyak ide yang luar biasa ya. Dan bisa muncul dari mungkin dari obrolan sehari-hari seperti mancing tadi ya. Wah. Betul. Fun fact, saya ketemu co-founder saya di Finalytics tuh, beliau teman mancing juga sebenarnya, suka mancing juga gitu. Oke. Jadi kalau ketemu, instead of ngomongin startup, kita lebih sering ngomongin mancing. Cakep, memang luar biasa, luar biasa. Finalytics itu tentang apa ya berarti ya? Finalytics itu kita menganalisis finansial data dari POS. Itu kan dari data dari POS itu on average setiap bisnis F&B, biasanya cafe atau coffee shop gitu, dia punya data 1 tahun itu 100 sampai 150 ribu. Nah kan kalau biasanya owner-ownernya tuh mereka bertanggung jawab kepada investor kan ya. Nah daripada nge-pivot-pivotin data nih, terus nganalisis data, ngolah data yang which make ya take time lah ya, mungkin seminggu. Nah pakai Finalytics, data POS-nya tinggal diupload, itu udah bisa dapat ekspor PDF nggak kurang dari 5 menit gitu. Itu Langsung di cakep presale. banget sih, cakep. Karena mungkin buat, kalau kita bisnis laku biasanya kita sibuk. Semakin laku, alhamdulillah semakin sibuk. Alhamdulillah semakin seru, makin fokus operasionalnya juga. Kadang finansialnya nih kelewat gitu. Kelewat? Iya. Pasti kelewat. Iya. Oke, di situ ada Finalytics ya. Timnya berapa orang? Bertiga sekarang. Bertiga, oke. Itulah Mas Elang, seorang ahli memancing yang sambil mendengarkan musik, punya ya mungkin ya tadi Finalytics dan lain-lain, aktif di Aronami Venture Capital yang dari Bandung juga, Bandung sangat ramai, dan sekarang kita akan panggilkan satu generasi muda. Ntar ya, mungkin baru turun dari ojek tuh. Tadi agak macet ya ini malam Natal. Kang, itu dia. Come here. Oke, Oke, silahkan. Halo. Ini dia Mas Rizal. Halo. Mas Rizky Airi. Kawan. Izin join ya. Ini dari dekat Padalarang ya Kang ya? Oh betul sekali. Apa Jauh betul? sekali. Cibabat? Kita daerah Batu Jajar. Batu Jajar. Betul, Oke. betul. Beliau dari Batu Jajar jauh-jauh datang ke Dago ya di sini untuk berbagi dengan teman-teman. Langsung saja bersama Mas Elang. Nah, Halo. oke, halo Mas Rizky. Halo Kapan Mas kita Elang. mancing? Ya, Dekat siap. rumah Batu Jajar, Dekat itu rumah ya, tempat mancing saya itu. Oke, ya jadi ke teman-teman, Mas Rizky ini sebenarnya kita bertemu di Markas Bandung itu sekitar 1 tahun yang lalu ya. Udah cukup lama Udah ya. cukup lama kita berteman. Dari awalnya strangers dari Markas Bandung, kita ikut program SBI ya waktu itu. Betul, Sekolah sekolah beta beta intensif. Jadi backgroundnya tuh sebenarnya sekolah beta ini tuh udah sebelum Markas ini sebenarnya udah lumayan lama ya programnya dimulainya. Cuman yang offline-nya ini mungkin salah satunya itu sekolah beta intensif. Nah kebetulan waktu itu saya dan Rizky itu daftar ke sana dan lumayan asik lah ya acaranya ya. Bukan lumayan lagi, sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Nah, tapi Mas Rizky mau nanya dong, dulu waktu di Markas ini, kalau nggak salah Airi itu produk original Markas ya? Real, betul Iya, sekali. iya. Kalau soalnya kan saya waktu itu di Markas bawa Virtuate kan. Nah, kalau Virtuate itu kan sebenarnya before Markas tuh udah ada gitu. Mungkin 6-9 bulan sebelum Markas tuh kita udah bikin Virtuate di kampus. Nah, kalau Airi setahu saya tuh dia dari ideation tuh dari Markas ya. Betul, Coba boleh dong betul, diceritain betul. Jadi fondasi berpikirnya gimana waktu di Markas tuh? fondasi berpikir ya. Iya, Jadi dong. memang kalau air ini kita bawa waktu itu kebetulan kita join sekolah beta intensif dan kelasnya kelas hustler teman-teman. Dan di sana kita ketemu dengan calon-calon founders gitu ya. Iya. Nah kebetulan di sana ada salah satu big projectnya adalah sebelum keluar nih Sebelum lulus ya? sebelum lulus gitu Iya, kita ditodong untuk bikin ide startup gitu. Betul. Sebenarnya bukan hanya bikin, mungkin lebih ke memvalidasi gimana ide itu divalidasi, gimana kita cari founder, kemudian cari market sampai itu bisa divalidasi ke user kayak gitu kurang lebih. Cari uangnya enggak? Inilah trikinya. Betul. Iya. Nah, terus ya kalau tadi Mas Elang mungkin bawa Virtuate, aku juga sempat bawa Oripay ya. Oh iya waktu betul, itu. di awal-awal juga bawa Ripet ya. Asalnya bawa Oripay, malah dia juga sama udah lebih dulu sebelum di Markas, tapi karena memang di Markas nih sekalian belajar, kebetulan ada mentor-mentor yang luar biasa juga di sana, jadi kita
kayaknya bawa ide baru deh, biar kita bisa dikritik juga oleh mereka, barangkali ada masukan, kemudian juga mungkin saran-saran pengembangan kedepannya seperti apa. Harapannya tracknya lebih cepat. Oke. Kalau kita kan bikin sendiri itu biasanya coba lagi, gagal, coba lagi gitu ya, belajar sih, cuma lama. Iya, Nah, dengan mahal. adanya ekosistem seperti itu, harapannya bisa lebih cepat kayak gitu, karena ibaratnya cheat sheet lah. Cheat sheet lah ya, Betul. dikasih tahu nih, oh gue pernah dulu bikin startup, jangan kayak gini, kayak gini, Nah, kayak gini. itu yang penting dari Iya, komunitas. kalau kita dulu nggak ikut markas, kayaknya kita melakukan kesalahan orang lain gitu betul, kan, kayak sayang betul. banget. For background ya, dulu di markas itu ada 3 track, ada track hustler, ada track hacker, dan track hipster. Nah, 3 track ini tuh sebenarnya mempelajari apa ya disebutnya skills mungkin ya. Iya, skill dan role yang penting. berbeda. Betul. Ya, kalau hustler itu biasanya ngomongin tentang bisnis, biasanya how business run, operational things dan lain-lain. Kalau hipster tuh mungkin lebih ke desain ya, user experience, UI dan lain-lainnya juga. Kalau hacker tuh kayaknya programming full ya. Betul. Dia develop produknya biasanya. Karena kalau di markas waktu itu banyak sekali produk yang berbasis digital gitu ya, dari web application atau application desktop atau mobile gitu kan. Nah, kalau boleh tahu dulu kok kepikiran sih bikin Airi? Nah, dulu aku ingat kita sempat hari pertama tuh sempat ketemu di meja besar itu yang di bawah. Ya. Apakah di hari itu udah tahu mau bikin Airi atau itu baru pertemuan keberapa kayak kayaknya kita bikin Airi deh, itu gimana tuh ceritanya tuh? Betul. Jadi sebetulnya itu nggak ide dari awal banget kita masuk ya. Maksudnya Airi itu nggak dari awal kita masuk udah punya ide mau bikin Airi, seperti itu. Jadi memang itu di minggu kayaknya 5 atau ke-6 lah, pertemuan ke-6 itu kita baru kayak kayaknya ada masalah ini, kita ngalamin sendiri waktu itu. Jadi aku sama Rehan, kebetulan di belakang kamera Mas Rehan, itu salah satu tim foundernya Airi gitu ya. Kita nih lagi makan di luar gitu, dan kita kan kemana-mana bawa tumbler lah ya, maksudnya karena udah terbiasa bekal dari rumah kayak gitu. Terus pas tumblernya habis tuh kayak kita harus beli air botol lagi gitu kan. Maksudnya kita udah punya botolnya, tapi kita jadi beli air botol lagi gitu kan. Dan sebetulnya kalau kita lihat AMDK itu kan dia menjual botol plastiknya, bukan air di dalamnya gitu kan ya. Tapi aku butuhnya airnya nih, tapi aku ikut beli sampah plastiknya kayak gitu. Nah, itu dari situ kayaknya ada yang salah, yang kita harus coba bedah deh, kayaknya menarik nih isu ini. Terus ngobrol lah lama dengan para founder, dengan ya kebetulan ada teman aku juga waktu itu, teman kuliah. Ternyata tervalidate juga memang kayak gitu tuh banyak banget. Akhirnya kita coba validasi itu ide pertamanya di kampus. Simple banget dulu, kita naruh galon gitu. Ada kocorannya gitu, apa istilahnya itu pompa-pompa yang pompa-pompa yang murah itu, terus orang bayar aja kayak kotak amal gitu. Oh gitu, oke. Real gitu, ternyata dulu belum di limit ya? Oh belum Ini orang bawa galon tuh real gitu. Sampai ada momen yang orang tuh mau ngisi pakai tumbler yang gede itu loh, yang 1,5 liter. Terus diliatin sama kita kan, kayak dia malu gitu. Kata kita, nggak apa-apa silakan isi aja, karena maksudnya kita ngevalidasi bahwa kebutuhan itu ternyata memang betul ada kayak gitu. Ya bahkan mungkin yang tadi bawa tumbler gede tuh user idealnya Airi. Bener, gitu kan. karena mereka itu pasti orang-orang yang bener-bener sering minum gitu, dan kemana-mana selalu bawa tumbler, makanya tumblernya besar. Iya gitu. Seperti itu. Nah dulu juga aku di markas tuh teman-teman bikin Solmi. Nah kalau Virtuet kan dulu sebelum markas ya. Backgroundnya Solmi itu pure di markas sama kayak Airi. Nah kalau di Solmi itu foundernya bertiga, aku, Hasnat, sama Kang Bowi. Nah sama kayak dulu di Airi juga, kita punya masalah, terus kayak coba kita validate. Nah dulu kalau aku tuh dulu inget ngevalidate idenya tuh malam-malam, hampir jam 12 malam, 12:30 malam gitulah, langsung sama Kang Helmi bertiga, berempat, berarti kan sama Kang Bowi, Hasnat, aku, Kang Helmi. Betul. Wah itu dibantai habis-habisan itu. Tapi karena Solmi ini kan for reference ya, Solmi ini kan sekarang adalah teman AI untuk curhat lah, kasarnya itu untuk apa ya, pertolongan pertama lah. Kalau misalkan Rizky mungkin lagi down atau lagi kesel atau lagi marah, terus mau mengeluapkan emosinya kan, kalau ke orang lain kan takut sharing negative thoughts gitu kan. Sharing negatif aura gitu kan, bad for everyone lah kalau gitu. Cuman kan kayaknya kalau ke AI itu bisa lebih free gitu kan, bisa lebih lepas nyeritainnya gitu.
Dan yang paling penting tidak berdampak negatif ke orang lain. Betul, berdampak negatifnya kayak yang dimana kita tidak peduli. Nah, yang lucunya dari Solmi, sebenarnya Solmi ini dibuat pertama kali itu untuk menjadi pacar AI. Kenapa tuh? Kok bisa? Ya karena salah satu founder kita nih, dia mungkin entah gimana, mungkin kesulitan mendapatkan partner ya di kehidupannya gitu. Dan karena dia sangat-sangat jago bikin aplikasi, sangat-sangat jago bikin web, jago ya tech guys lah, tech bros gitu, hackerman gitu ya. Ya. Instead of dia figuring out gimana caranya nyari pacar, dia bikin AI untuk jadi pacar. Wah, ini menarik nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum punya pacar, ingat bisa jadi teman-teman yang bikin pacarnya sendiri. Betul. Nah, pitching lah ke Kang Helmi. Nah, Pitching lah, Hasnat bilang waktu itu, saya mau bikin AI untuk orang pacaran. Wah, Kang Helmi kan langsung kayak, gitu. Ngapain sih? Kenapa gitu. tuh? Kenapa Iya, tuh? maksudnya tuh kayak sepenting itu kah? Gitu kayak gitu. Nah, pada akhirnya ketika kita diskusi malam itu, kebetulan ada Kang Bowi juga kan, kayaknya kita lebih ngarah ke orang-orang yang memiliki mental health issue atau ya sesimpel lonely lah gitu. Kayak mungkin nggak tahu ya kalau Rizky ya, kalau aku kan founders journey tuh lonely banget gitu. Karena apa ya? Apa yang kita obrolin tuh common people mungkin nggak paham gitu. betul. Dan ketika kita ngobrol sama orang yang nggak sefrekuensi mungkin ya, jadinya kan nggak vibings juga gitu. Cuman kan ya tetap harus diluapkan gitu kan, misalkan wah lagi revenue lagi susah nih, atau kayak wah ini marketing kok nggak jalan-jalan gitu. Terus kan kalau masalahnya kan kalau misalkan saya ngomong ke Rizky terus ya Rizky juga mungkin capek ya. Iya, Apa sih ini saya tiap hari bawa masalah sendiri juga. Ya, itu kan banyak masalah dia. Saya juga punya masalah di Solmi gitu kan, kayak gimana nih. Ya akhirnya kita decide untuk lanjutin Solmi gitu, untuk menjadi teman manusia yang selalu ada, selalu mendengarkan, selalu ngasih support gitu. Tapi kita nggak nge-replace ini ya, nggak nge-replace apa psikologi itu psikiater. Ini psikiater Ya. dan Kita tuh psikolog. first aids-nya lah. Alhamdulillah kalau ketolong. Ya kalau nggak ya ke psikiater aja gitu. Ya. Nah cuman yang lucu adalah sebenarnya Markas itu kan sebenarnya kita bertemu di Markas itu sekitar 1 tahun lebih, 1,5 tahun mungkin ya. Pertama ketemu. Betul. Pertama ketemu 1,5 tahun. Itu beres dari Markas tuh sekitar 4 bulan mungkin ya. 4 bulan ada 4 bulan. Itu kita lost kontak sebenarnya sama Rizky tuh. Kayak kita menghilang gitu. Aku semua mencar ya? Ya semua mencar, Iya, karena semua mencar. ketika lulus itu apa ya, kayak ya ada yang sibuk kerja jadinya kan, ada yang dapat kerja, ada yang lanjutin bisnis, ada yang kemana dan yang kemana gitu kan. Dan karena dulu kan mungkin quotes dulu waktu di Markas semuanya pengangguran ya. Ketemu tiap Bisa minggu. dibilang begitulah. Iya, bisa dibilang begitu, ketemu tiap hari, ketemu tiap minggu, masih bisa. Cuman kan ketika lulus dari Markas, alhamdulillah semuanya udah punya dapat kesibukan masing-masing. Betul. Dan baru ketemu lagi sama Rizky itu di sini sebenarnya, di Garuda Spark. Setelah setahun lebih tuh nggak ketemu tuh. Betul. Nah yang aku pengen tahu, what happens di Airi dari gap kekosongan itu yang gua agak tahu nih. Airi itu ngapain aja sebenarnya? 1,5 tahun ya. Gitu. Jadi sebetulnya 1,5 tahun ke belakang itu dari aku pribadi sih memang ada tadi pekerjaan. Jadi sebetulnya 50-50 lah gitu kan. Biasa founder juga 2 kaki ya. Kita sambil bekerja, sambil ngebangun entrepreneur buat journey modal kita bisnis sendiri. juga kan, iya. Betul. Karena kalau kita nggak punya modal kan gimana juga ya. Kayak gitu. Nah terus dari situ juga kita mulai ngedevelop lebih serius sih. Kayak kita udah mulai ngumpulin modal, kita develop lebih serius. Waktu itu juga alhamdulillah kita kukuhkan sebagai badan hukum, dan dari situ kita mulailah gitu perjalanan yang lebih serius. Develop produknya, sistemnya, aplikasinya, ikut ke event-event, bahkan sampai jualan juga kita semua dijalanin kayak gitu. Termasuk membuka program apa tuh, kayak ini kolaborasi ya, dengan beberapa pihak kita kolaborasi juga, membuka program magang untuk teman-teman yang waktu itu masih kuliah. Oke. Kalau nggak salah Airi juga bikin ini ya, Photobooth ya sekarang ya pivotnya. Betul, jadi ya namanya juga produk pertama ya gitu teman-teman, jangan selalu mengexpect produk pertama kan langsung berhasil ya. gitu. Jadi kita sambil ke lainnya juga kita coba gitu. Kita bikin sekarang nih Photobooth, dan ya alhamdulillah ternyata jalan juga kayak gitu, karena itu juga sama juga idenya sebenarnya di tempat makan gitu. Kita punya ide gimana ya kita bikin photobooth yang
orang nih bisa foto secara bersamaan, tapi online kayak gitu. Nah awalnya sih itu ya, tapi kemudian kita ngerambah juga ke sistem offline-nya, dan akhirnya sampai sekarang juga alhamdulillah running ke event-event kurang lebih. Kalau boleh tahu yang foto booth itu dimulainya dari ideation-nya kapan tuh? Oh, ideation udah cukup lama sih dari awal tahun. Dari awal tahun ini. Eksekusinya betul, eksekusinya baru. Berarti kan bisa dibilang after markas ya. Yes, Nah, betul. yang aku mau tanyain mungkin dulu kan waktu ideation Airi itu di markas, yang bisa dibilang mungkin Kak Rizky first time founding something gitu ya di markas. Nah, ketika kali keduanya mengideasikan yang foto booth ini, apakah ada hal-hal yang berbeda mungkin dengan cara dulu ideationnya Airi gitu? Apa gimana nih? Oke, ada hal yang berbeda, ada, pasti ada. Yang paling jelas adalah kita ngedevelop ide sampai jadi, maksudnya sampai jual gitu ya, itu tuh jauh lebih cepat dibanding produk yang pertama. Oke. Kayak gitu, mungkin karena kita udah punya lesson learn ya dari yang sebelumnya. Jadi kita ngehindarin yang salah dan kita lebih cenderung yang bener nih kayaknya gini deh. Gitu ya, sih. udah ada intuisinya lah ya sekarang ya. Betul. Itu juga jujur kejadian waktu di Finalytics gitu kan. Dulu kan waktu di Solmi teman-teman kita bikin ide dan kita jujur waktu di Finalytics itu kita sama sekali nggak ngevalidasi gitu. Kita nggak ada research market. Gimana yang research marketnya gitu kan? Kan kalau mungkin Airi siapa orang yang minum dan bawa tumbler, mungkin datanya ada gitu kan, dan mungkin di sekitar pun kayak Kak bawa tumbler ya, mau denger ide aku nggak, bisa gitu kan. Kalau Xiaomi kan kayak Kak depresi ya, kan bisa gitu. Agak dark juga ya. Kakak kayaknya kesepian deh kan, gimana gitu kan. Nah, malah orangnya kabur ya. Kayak apa sih, freak banget gitu. Nah dulu di Xiaomi kayak kita jatuhnya nyebarin kuesioner aja gitu ya, dimana kuesioner itu jadi base kita untuk nentuin Xiaomi ke depannya mau kayak gimana sih gitu. Ya sampai akhirnya pada poin ini kita jadi ya chatbot yang udah berfungsional lah gitu, udah bisa dipakai juga gitu. Nah, ketika founding Finalytics itu sebenarnya kalau dari pribadi aku ya, itu ada yang di switch sebenarnya. Jadi instead of kita build something dan mencari yang jual, kayak mencari yang beli gitu. Kalau di Finalytics sekarang kayak, oh nih business owner tuh butuh ini nih. Bikin yuk kayaknya. Nah, soalnya kenapa di reverse kayak gitu? Sekarang ya, mungkin dalam 3 bulan terakhir itu bikin produk tuh gampang banget, Ki. Kayak gampang banget, serius. Finalytics saja hanya dibuat oleh 2 programmer sekarang. Cuman berdua gitu, kayak programmer andal ya. Programmer andal, tapi maksudnya itu berdua juga ada requirement-nya gitu ya. Cuman maksud aku tuh mungkin dulu Finalytics kalau without any AI or without any help dari luar gitu ya, mungkin butuh satu tim 4-6 orang gitu. Tapi yang dimana sekarang deployment-nya lebih cepat gitu kan, kita bikin Finalytics mungkin hanya membutuhkan waktu 1 bulan gitu untuk dapat V1-nya gitu. Nah kira-kira dari Airi sendiri membantu apa sih penggunaan AI di Airi gitu? Kan soalnya kan kalau Finalytics dan Solmi itu kan banyaknya software. Software mungkin data setnya di AI banyak. Aku ngirim codingan aku, mereka paham gitu. Kalau Airi dan Photobooth kan hardware ya. Itu gimana tuh kalian menggunakan AI dengan cermatnya tuh? Ya, jadi memang kalau untuk sistem yang IoT ya gitu, ngawinin hardware sama software nih, AI ini ngebantu mostly pasti di software. Software udah ya mungkin 70-80% generate AI lah. Kita mikir di tingkat tingginya aja. Nah, berikutnya kita untuk hardware itu mostly nggak selalu langsung colok jadi. Nah, kita biasanya juga dibantu lewat AI gitu. Jadi kita nge-train si AI-nya. Ini kita punya sistem seperti ini, kita punya hardware seperti ini. Kalau ada masalah begini, apa ya yang harus kita lakukan gitu. Jadi biasa AI juga dipakai untuk nge-solve isu-isu di hardware juga, walaupun masih sebatas teman ngobrol. Kayak gitu sih. Kalau misalkan dulu ya, aku sempat dapat kabar dari teman-teman di SMK gitu. Mereka itu menggunakan AI itu untuk nyari ide bisnis, kayak nanya ke ChatGPT atau ke Gemini gitu ya, kayak aku mau bisnis, tolong generate 10 ide bisnis yang bisa aku lakukan gitu. Kira-kira itu menurut Kak Rizky, apakah yang pertama ya, apakah Kak Rizky pernah mempertanyakan hal yang sama? Dan kedua, jika iya, bagus nggak sih itu ide yang di-generate oleh AI itu gitu? Sebetulnya mungkin bukan di Airi ya, tapi di tempat kerjaku yang sebelumnya. Bukan mempertanyakan lagi, tapi mencoba hal yang sama. Jadi aku tanya, kasih 10 ide bisnis yang bagus untuk corporate dan segala rupa. Kita coba dalami, ternyata tidak sebagus itu. Mungkin
karena salah satunya ya mereka tidak punya satu akses ke pasar secara langsung dan mereka nggak ada ini nih yang penting empati. Betul, mereka nggak bisa nge-empati apa sih yang dibutuhkan sama user gitu. Nah, ini sedikit cerita juga ya. Mungkin Futu juga sebetulnya sama nih, sistem foto booth yang kita bangun itu sama kita nyarinya tuh dari calon usernya dulu gitu. Kayak Finalytics Kayak Finalytics betul, karena itu memang sistem yang saat ini ya, mungkin aku bilang saat ini works gitu karena itu bisa generate money lebih cepat gitu. Nah, kalau itu mungkin nggak bisa ditiru oleh AI untuk sekarang kayak gitu. Mereka bisa kasih ide itu ya mungkin dari hasil-hasil bacaan sebelumnya kayak gitu sih kalau dari aku. Ya, aku juga sama sih. Aku dulu sebelum masuk Finalytics ya, aku nyoba kayak ini di Finalytics kayak gini. Coba kira-kira fitur apa aja sih yang bisa owner butuhin gitu. Ya, some things work, some things enggak gitu. Cuman pada akhirnya yang works itu ya aku ngobrol langsung sama business owner-nya gitu, kayak Pak, Bu, butuh apa sih gitu sebenarnya sekarang gitu. Iya, gitu. Nah, jadi mungkin yang aku mau coba apa ya, tanyain mungkin ya, last question mungkin ya ke Kak Rizky. Dari pertama ke markas, datang ke markas, lulus dari markas, membuat Airi, membuat Futu, ketemu lagi di Garuda Spark, bikin ekosistem di Garuda Muda. Lesson learn-nya apa sih sebenarnya? Waduh. Itu kan lama tuh, 1,5 tahun tuh. Iya. Mungkin yang nanti yang ke teman-teman yang masih SMK, yang masih kuliah, mungkin bisa kayak menghindari lah kesalahan-kesalahan yang sama gitu. Common mistake-nya apa sih biasanya? Oke. Ini nggak boleh mikir dulu ya. Kayaknya agak lama nanti kalau mikir dulu. Yang langsung kayak kepikiran aja kayak tek gitu. Ya, kalau dibilang lesson learn, mungkin aku nambah lesson learn dan wejangan aja kali ya. Wejangan ya. Lesson learn itu satu, kita kalau salah itu mahalnya ternyata besar. Mahal dari sisi apa nih? Mahal dari sisi kitanya sendiri. Jadi mungkin teman-teman pernah mikir nggak kayak, ya pasti teman-teman pernah mikir lah ya, maksudku pernah kepikiran nggak ya, kayak kalau teman-teman masih sekolah, terus teman-teman gagal itu, gagalnya tuh bukan sesuatu yang cost-nya tuh besar. Nggak ada opportunity cost apa-apa tuh karena memang waktunya untuk gagal. Gitu. Jadi semakin awal teman-teman gagal tuh semakin murah harganya. Semakin nanti teman-teman udah memasuki usia lanjut gitu ya. Udah punya tanggungan. Udah punya tanggungan kayak gitu. Teman-teman akan mulai berpikir nih, kita kalau gagal kayaknya bisa jadi makannya dikurangin kayak gitu, bisa jadi kita nggak boleh main, nggak boleh jajan kayak gitu loh. Makin nggak mancing gitu kan. Kalau kita nggak deliver, nggak bisa mancing, nggak bisa ini sama teman. Nah itu udah semakin mahal tuh costnya gitu. Dan ya itu kita baru sampai umur segitu ya. Nanti mungkin yang lebih senior bisa ngasih wejangan yang lebih lanjut. Tapi yang aku pelajari begitu sih. Itu satu. Yang kedua, community itu ngebantu banget. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti untuk berelasi, join ke community dan tanya-tanya yang lebih senior itu sih. Karena itu yang ngebantu kita banget. Kalau dari aku sih mungkin statement aku ya, itu aku mengamini poin nomor 2 dari Kang Rizky. Community itu sangat ngebantu karena jujur sebelum masuk markas ya, saya itu random guys aja gitu, orang yang kayak mahasiswa biasa gitu. Cuman ketika masuk komunitas markas, ketemu orang-orang hebat di sana, dimentorin sama Kang Helmi, langsung terbukakan gitu. Ternyata kok kalian mau bantu gue sih, kayak bingung gitu kan, sebenarnya bingung ternyata. Nah ini nih yang penting nih sebenarnya, dari POV markas, dari POV Garuda Spark, dari POV mentor lah ya, in general gitu. Cuman butuh satu, ke orang-orang tuh datang gitu, datang dan konsisten aja gitu. Karena banyak sekali yang datang menghilang, terus yang ya pada akhirnya kan yang dibantu tuh yang selalu datang gitu kan, karena gimana kita mau bantu orang yang nggak ada gitu kan. Benar. Jadi kalau buat teman-teman ini wejangan dari aku, mungkin kalau nanti ada komunitas atau ada event atau teman-teman ikut something big lah ya, nggak usah jadi orang yang paling pintar, nggak usah jadi orang yang paling kaya, nggak usah jadi orang yang paling keren apa gimana. Cukup jadi orang yang paling sering datang. Itu udah lebih dari 80% mungkin ya orang yang ada di sana. Dan itu yang bikin ngebantu juga
kita berdua di markas gitu. Benar Oke, sekali. thank you Kang Rizky. Mungkin Thank mau ada dulu closing statement apa gimana buat teman-teman yang nonton di sini? Kalau dari aku kayaknya cukup deh. Cukup. Nantikan episode berikutnya. Nantikan episode berikutnya, nanti aku langsung cek ke Bang Jeff. Bang Jeff, thank you. Kang Thank Rizky, you thank you ya. Bang Thank you sudah Ella. hadir Thank you jauh-jauh. Bang Jeff, teman-teman. I'm out ya.